Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Sudah lama ya kita nggak live Instagram seperti ini, dan sudah lama juga saya tidak membahas katakanlah hal-hal terkait dengan composting dan urban farming via IG Live. Dan kok ya baru 27 batch ini, setelah berjalan 27 batch saya mau bikin sebuah rubrik untuk sharing-sharing seputar apa sih insight yang saya dapatkan dari program-program belajar composting online yang sudah pernah saya jalankan bersama teman-teman yang ikutan di dalam setiap batchnya. Jadi ya secara umum saya sesungguhnya amat sangat banyak belajar ya sahabat semua, dari teman-teman semua para peserta belajar composting online dari berbagai sudut Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, itu semuanya sudah pernah ikut, ada yang ikut di, tentu memang paling banyak di sekitar Jawa dan sekitarnya, di Kalimantan ada, Sulawesi ada, dan di Ambon ada juga. Jadi betul-betul sangat beragam peserta belajar composting online, dan saya merasa ini menjadi sebuah jejak rekam yang ingin saya tinggalkan mengenai apa sih yang saya dapat dari setiap belajar composting online. Gak apa-apa ya sahabat semua, saya mulai dari yang batch ke-27 ini karena menarik sekali insight-nya. Dan sebelum saya mulai, saya mengajak teman-teman semua yang mau belajar composting secara online, yuk silahkan, sebentar lagi batch ke-28 akan saya buka, dan langsung saja tinggalkan jejak Anda atau komentar Anda di bawah kalau ingin mendaftar, dan bisa juga klik link di deskripsi. Ya, untuk yang di YouTube, kalau yang Instagram DM aja, nanti saya kasih link untuk pendaftarannya. Rencananya saya akan adakan di minggu depan ya. Jadi program belajar composting online itu terdiri dari dua cara belajar. Yang pertama lewat grup WhatsApp, ada grup WhatsApp-nya, di situ kita bisa sharing, ngobrol, dan kita cerita lah seputar apa yang Anda alami seputar dunia composting. Lalu kemudian akan ada cool Zoom, ada cool wap dulu, akan ada cool wap selama 3 hari. Ya, tadinya selama 7 hari, tapi saya pepet aja jadi 3 hari supaya kemudian teman-teman bisa lebih banyak praktek. Baru nanti akan ada cool Zoom ya di akhir perjalanan, atau di tengah-tengah sih sebetulnya ya. Akan ada cool Zoom, baru kemudian nanti selama sebulan ada grup WhatsApp untuk kemudian kita ngobrol dan sharing seputar praktek Anda. Karena kalau nggak dimanfaatkan, Anda nggak praktek ya, jadi nggak bisa dikasih feedback. Wah, terima kasih Kak Nur Afni Aryani sudah hadir di pagi hari ini. Oke sahabat semua, saya mau berbagi sedikit insight apa yang saya alami di belajar composting ke-27 ini. Sebelumnya saya mau applause dulu ya buat teman-teman yang sudah belajar di batch ke-27 ini. Seru banget ya, cukup beragam. Ini ada yang dari Ambon ya, ada yang dari Batam juga, ada yang dari Maluku juga. Jadi ada Ambon dan Maluku nih, dua tempat yang bisa jadi tetanggaan. Lalu kemudian ada dari Jakarta Timur, dari Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi seru banget ya di program belajar composting di batch ke-27 ini. Nah, salah satu insight yang menarik adalah yang saya dapati dari sahabat saya yang tinggal di Banjarmasin ini. Jadi sahabat saya yang di Banjarmasin ini, dia tinggal di sebuah rumah yang modelnya panggung. Kenapa modelnya panggung? Karena kalau pasang airnya naik gitu ya. Jadi, dan kenapa beliau mau belajar composting? Karena beliau mau tahu apakah yang dia lakukan selama ini terhadap sampah organiknya itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Jadi yang beliau lakukan begini sahabat semua. Jadi karena rumahnya itu masih apa ya, masih di area yang tidak jauh dari hutan gitu. Kadang-kadang ada anjing, ada babi rusa gitu yang kemudian datang untuk kemudian di sekitar rumah mereka. Nah, yang dilakukan oleh sahabat saya dari Banjarmasin ini, beliau sudah memisahkan sisa bahan organiknya dan dilempar saja ke belakang gitu ya. Jadi dilempar saja, terus dia bertanya, ini benar nggak sih apa yang mereka lakukan? Apakah kemudian itu menjadi sebuah hal yang merusak lingkungan gitu ya, membuang sisa bahan organik ke keluar itu sesuatu yang dibolehkan nggak sih atau dibenarkan? Nah, saya sedikit sharing saja ke teman saya itu bahwa apa yang Anda lakukan itu sudah sejalan dengan prinsip composting. Yang pertama kan tentu prinsipnya adalah kita punya dua tempat sampah dulu yang terpilah, yang organik dan yang anorganik. Lalu yang organik ini mau diapakan? Ini tujuannya. Nah, ya ketika kemudian sahabat saya itu melempar sisa bahan organiknya dan dinikmati oleh hewan-hewan yang ada di sana, sesungguhnya itu adalah praktek composting. Composting itu kan sebetulnya ketika sahabat semua memilah sampah, lalu kemudian sampah organik gitu ya, kemudian sampah organiknya ini
katakanlah membusuk. Membusuk itu kan sebetulnya adalah proses dekomposisi, proses dimana katakanlah yang menikmati itu justru organik atau hewan-hewan atau mikroorganisme yang nggak kelihatan mata aja gitu. Tapi mereka sebetulnya dinikmati oleh mereka. Jadi katakanlah saya sekarang lagi belajar maggot gitu ya, maggot BSF. Ya yang makan itu si maggot BSF itu gitu. Lalu kalau kemudian dalam perjalanan teman-teman ketemu belatung apa segala macam, ya belatung itulah sebetulnya yang menikmati si saban organik kita. Nah, ketika bahkan saya sendiri ya, ketika masih ada ayam di rumah gitu, sekarang ayamnya lagi dipinjam sama kerabat untuk ada program pembiakan di tempat mereka. Nah, ini si ayam ini adalah pengomposnya. Karena apa? Ketika si saban organik saya sudah kumpulkan, saya share ke mereka, ya mereka makan, menikmati, mencari apa yang bisa mereka makan. Lalu hari berikutnya saya cek, oh ternyata sudah berkurang sekitar 30% gitu ya, yang nggak dimakan sama ayam, misalnya daun pisang, lalu kemudian katakanlah tulang ayam yang keras-keras itu mereka nggak makan gitu. Nah baru itu masuk ke komposter saya. Jadi kan lumayan ada pengurangan. Sekali lagi sahabat semua, goal dari belajar composting ini teman-teman menambah wawasan dan siap untuk praktek kalau kemudian teman-teman sudah memilah sampah organiknya. Nah itu sedikit insight dari teman yang di Banjarmasin, sehingga dia itu bisa melakukan proses composting dengan cara yang lebih seru lagi, lebih alami lagi ya. Tinggal lempar aja sisa bahan organiknya, kemudian dinikmati oleh hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya. Saya sapa dulu, ada Kak Ngahdes, Siska Haris, Kak Eka Echa Marisa, sama Kak Garnis Widias. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting, boleh ya, kita manfaatkan forum ngobrol IG Live kali ini. Nah, insight berikutnya adalah datang dari sahabat saya yang tinggal di Jakarta Timur. Kenapa? Karena di daerahnya itu sedang terjadi penutupan TPS. Jadi setelah kemarin Kulzum ngobrol, saya baru memahami konteks kenapa beliau mau belajar, karena TPS-nya tutup sehingga nggak bisa buang sampah gitu ya. Karena nggak bisa buang sampah, artinya kan sampahnya kesimpan di rumah lebih lama. Nah, teman-teman bayangkan, atau mungkin ada yang sudah pernah mengalami ketika kemudian sampah Anda nggak diambil di di tempat sampah yang biasa Anda lakukan. Saya dulu juga begitu. Jadi kresek isinya nyampur gitu ya, sisa potongan sayur, potongan ayam, sisa nasi, makanan semuanya tumplek-plek di satu tempat, terus kecampur sama sisa set kertas nasi. Mungkin kita habis beli martabak, bungkusnya masuk situ, dijejelin semua, diikat, dan kemudian langsung diambil sama petugas kebersihan. Siapa yang melakukan itu? Saya juga gitu ya. Nah, sahabat semua, itulah yang sebetulnya jadi masalah ya di TPS dan TPA dimanapun, mau di negara berkembang, negara maju, ketika kecampur itu jadi masalah. Nah, masalah ini yang kemudian kalau kita tetap membiarkan sahabat semua, dan sekarang sedang terjadi sebetulnya, di mana TPS dan TPA khususnya itu lagi mulai overload, dan memang sedang overload sebetulnya. Jadi kalau ketika katakanlah ratusan atau ribuan ton itu dibawa ke sana setiap harinya, itu ya dipaksa. Dan bagaimana caranya kemudian sampah itu bisa berkurang kalau kemudian semuanya ditumpuk jadi satu? Yang anorganik saja, yang kertas, yang kardus, yang katakanlah logam dan sebagainya, itu ketika kecampur nggak bisa jadi manfaat, betul-betul hanya jadi tumpukan saja dan jadi masalah, jadi bau, jadi longsor. Karena apa? Ada sisa bahan organik yang kesimpan di dalam mereka. Andai kata kita sejak awal dari rumah tangga, sejak hari ini ya teman-teman semua ya, kita sudah mulai, yuk kita coba yuk sisa bahan organik kita tempatkan sendiri, yang kertas sendiri, yang kardus sendiri, yang kayu sendiri dan sebagainya. Jadi kita pilah saja sesuai jenisnya, itu semua ada manfaatnya teman-teman. Minimal sahabat-sahabat yang katakanlah bisa memanfaatkan itu, pemulung, bank sampah dan sebagainya, mereka senang sekali menerima itu. Mereka dapat manfaat, kita mungkin dapat benefit juga, walaupun mungkin kalau dinominalkan tidak terlalu besar, tetapi dampak ekologisnya besar sekali sahabat semua ketika kita mulai memilah sampah ya. Jadi sahabat saya di Jakarta Timur belajar tentang composting, dan dia tercerahkan dalam artian begini, kan rumahnya katanya nggak ada lahan gitu ya, sempit gitu. Terus kemudian beliau bilang, oh ternyata bisa ya ngolah sampah pakai pot aja, bisa gitu.
Terus nanti kan lahan saya kecil, saya nggak punya tanah, nggak apa-apa pakai pot aja, dan potnya bisa ditumpuk sebetulnya gitu. Selama kemudian proses pengolahan Anda benar dan segar ya sisa bahan organik. Jadi bukan sisa bahan organik yang ditumpuk, Anda sudah cacah dulu, Anda beri mol dulu, kemudian simpan aja di dalam tanah. Nah, dalam waktu sekitar lebih dari katakanlah ya 10 hari itu sebenarnya sudah mulai terkompos. Ibaratnya tanah dan sisa bahan organik yang tercampur, kalau Anda mau manfaatkan menanam sangat bagus sekali. Nanti kata enggak, Anda bisa sedekahkan si tanah dan sisa bahan organik yang sudah terkompos itu ke tanah-tanah di sekitar Anda, tanah-tanah yang tidak bertuan gitu, yang kemudian katakanlah tumbuh tanaman liar atau mungkin ada pohon pisang di situ, udah taruh situ aja. Itu kan jadi kayak sedekah pupuk gitu ya untuk kemudian lingkungan kita. Efeknya apa? Efeknya tanaman tambah baik. Dan ketika kita bernafas seperti barusan, itu siapa sih yang memberikan oksigen? Kan tanaman-tanaman di sekitar kita ya, sahabat semua. Saya di Jakarta Timur barusan hujan deras, senang banget karena saya membayangkan kalau hujan deras seperti ini berarti tanaman-tanaman yang nggak disiram secara rutin oleh manusia kan dapat rezeki airnya, dan ketika mereka tumbuh daun itu kan artinya membutuhkan oksigen, terjadi fotosintesis, pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen, kan kita yang dapat juga sebetulnya. Nah, jadi teman saya yang di Jakarta Timur itu bersyukur sekali bisa ikut belajar composting online ini, karena ya beliau bilang ya akhirnya ada solusi untuk kemudian pengolahan sampah, dan karena beliau praktisi homeschooling juga, jadi ada project gitu ya, project base yang bisa beliau lakukan bersama anak-anaknya gitu. Jadi bantuin milah sampah, anak-anaknya penasaran, ibu lagi ngapain sih gitu. Ini lagi pilah sampah, terus cerita tentang nilai-nilai pentingnya untuk memilah dan mengolah sampah organik sejak dari rumah. Mereka pun senang, jadi nggak jijik gitu ya ketika kemudian berurusan sama sisa bahan organik, karena itu memang nggak jijik sama sekali kalau mindset kita benar gitu ya. Kalau kita tahu tujuan besarnya apa dan apa yang sedang kita lakukan untuk membantu menjaga lingkungan kita. Itu salah satu insight dari teman saya yang Jakarta Timur. Ada insight lagi, tapi saya mau ke teman-teman yang udah hadir dulu nih, kayaknya sudah mulai banyak ngobrol. Dari Kak Garnis, Kak, kalau sisa makanan langsung dikubur ke pot tanaman itu terkompos juga, Kak? Terkompos, Kak. Ya, itu salah satu cara, metode kalau di belajar composting online, saya bilangnya itu namanya kompos pot. Ya, jadi tentu saya menyarankan ada sedikit treatment dulu untuk sisa bahan organik yang langsung dikubur tadi. Kalau bisa dicacah, makin dicacah makin bagus. Dan kalau bisa Kak Garnis menyediakan mol ya, Kak. Jadi bikin pakai air beras dan gula yang difermentasi, ya didiamkan minimal semalam, kalau 2 minggu optimal. Itu yang kemudian menjadi bakteri-bakteri yang menikmati sisa bahan organik itu. Jadi kakak bisa kecretin sebelum kemudian dikubur gitu ya. Itu nanti proses pengomposannya akan jauh lebih cepat, lebih cakep hasilnya. Apalagi kalau dicacahnya dengan cukup baik. Mantap Kak Garnis, jadi bisa ya. Iya, ada Kak Adibul Khairi bergabung dari Kak Eca. Buka kunjungan offline gitu nggak sih Mas? Lihat-lihat langsung ke pelaku kompos dan penyuluhan di warga, karena kendalaku menginfluence ibu-ibu warga sekitar sangat sulit. Jadi kalau bisa diundang-undang main penyuluhan. Waktu COVID memang tidak buka, tapi sekarang saya menyediakan waktu. Jadi silakan Kak Eca, kalau di DM aja ya Kak, kita DM aja, kita ngobrol aja. Saya dengan senang hati memberikan katakanlah informasi gitu ya, wawasan, dan bahkan kalau bisa langsung praktek gitu ya, untuk kemudian jadi kalau di program belajar composting online, saya tidak menentukan apa metode composting terbaik, karena metode composting terbaik adalah metode composting yang bisa Anda lakukan dan memungkinkan Anda lakukan dan mau Anda lakukan gitu ya. Jadi kan kalau mau tetapi belum bisa, berarti kan kita perlu cari cara gitu. Nah, jadi kalau di program belajar composting itu saya minimal misalnya apa? Ada lubang organik tuh. Kalau teman-teman punya lahan, udah gali tanah aja, kubur aja udah jadi proses ngompos gitu ya. Kan goal besarnya adalah gimana caranya nih sisa bahan organik ini nggak masuk ke TPS sama TPA gitu. Karena ya jangan menunggu sampai betulan nggak diangkat sampahnya. Habis itu bingung kan gitu. Mendingan kemudian kita belajar dari sekarang. Karena apa ya sahabat semua, saya nggak tahu Kak Ica tinggal di mana ya. Karena khususnya yang di Jakarta dan sekitarnya, di Bekasi udah mulai kejadian nih si TPA, kok saya jadi lupa namanya. Ada Burangrang, Burangrang betul ya. Di TPA-nya Bekasi itu sedang lagi tidak bisa menerima sisa bahan organik, gitu, sampah warga gitu, yang katakanlah sehari itu harusnya bisa sekian ratus ton masuk, nggak bisa gitu. Karena apa? Memang lagi overload, sempat longsor, ada videonya dan sebagainya. Di Depok ada TPA longsor juga.
udah beberapa bulan yang lalu sih, mudah-mudahan nggak kejadian lagi gitu ya. Tapi artinya itu terjadi di sekitar kita. Dan ketika longsor apa sih yang terjadi? Ditutup dulu, perbaikan dulu gitu ya, benah-benah dulu, baru kemudian nanti yang bisa ngambil sampah lagi. Tapi kan itu katakanlah sudah terjadi 2 minggu setelahnya dan sebagainya. Wah, itu sudah sangat bisa Anda bayangkan bagaimana baunya tempat sampah Anda kalau ada sisa bahan organik di sana. Jadi saya menerima undangan, Kak, kalau kemudian memang dibutuhkan, dengan senang hati kita bisa ngobrol, kita bisa praktek langsung, bisa lihat apa yang paling visible. Bahkan sekarang saya lagi belajar tentang maggot BSF yang mengolah sisa bahan organik pakai maggot. Cepet banget teman-teman semua. Saya bisa bilang bahwa saya kan praktisi komposter ya, jadi saya punya komposter. Saya bisa melihat bahwa dalam waktu 10-14 hari sampah di dalam komposter itu sudah terkompos dengan sangat baik. Kalau pakai maggot cukup 3 hari saja, wah, sudah kemudian terkompos dengan sangat luar biasa. Bahkan tiap hari kalau teman-teman mampir ke channel YouTube saya atau lihat-lihat di video di Instagram saya, video-video realnya itu saya lagi belajar tentang maggot, dan tiap hari saya panen kasgot. Nah, panen kasgot kasarnya ini saya kompos lagi, dan itu aja sudah layak dipakai buat ngompos sebetulnya. Cuma saya kumpulin dulu aja di komposter supaya dia terkompos dengan lebih baik lagi. Jadi ada banyak solusi sebetulnya yang bisa kita bicarakan dan bisa kita lakukan bersama. Begitu ya Kak Ica ya. Dengan senang hati kalau misalnya memang dibutuhkan kunjungan-kunjungan offline, siapa tahu lingkungan itu menjadi salah satu pionir, salah satu pelopor untuk kemudian membuat lingkungan jadi lebih bersih. Karena benar ya teman-teman semua, coba mampir ke Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, SIPSN gitu ya. Itu benar-benar 40% sampah yang ada di Indonesia itu ya dari sisa bahan makanan. Dari sisa makanan 40%-nya dari rumah tangga. Gimana cara ngatur rumah tangga? Kalau ngatur hotel masih gampang, ngatur mall masih bisa. Ngatur rumah tangga ini nih, kalau kemudian kita tidak menjalankan secara penuh kesadaran dan menjadi gerakan, mau menunggu sampai betul-betul nggak bisa buang sampah, hati-hati teman-teman semua. Ini mulai kejadian soalnya. Jadi makanya kenapa saya semangat ini nih, saya buka batch ke-28 lagi untuk siapapun yang mau ikut belajar, yuk hadir dulu untuk kemudian kita bisa sharing banyak dan teman-teman bisa praktek, nanti saya berikan feedback gitu. Nah, saya pun juga sambil praktek ya teman-teman semua. Asiknya belajar composting ini saya praktek terus karena kan setiap hari istri saya masak gitu, saya juga masak ke pasar dan sebagainya. Ada sisa bahan organik dan itu yang harus saya olah. Begitu ya teman-teman semua. Wih, Jakarta Timur, Pulau Gebang, tetangga dong Kak, saya di Cipinang Muara. Aku sudah melakukan kompos di rumah, tapi aku butuh bawa 2 orang tetangga untuk lihat langsung dan mengedukasi mereka untuk menularkan ke warga yang aku lakukan. Idenya gitu Mas. Udah bagus itu Kak, dilanjutkan. Mungkin perlu cari teman tuh maksudnya gini, Kakak bisa nge-tag saya misalnya apa, jadi saya bisa share lebih luas lagi manfaatnya gitu, mungkin untuk dampak yang lebih luas ke mana-mana gitu ya. Tapi kalau buat di tempatnya Kakak, nah tentu tinggal kita pelajari, katakanlah karakter warganya seperti apa gitu ya. Memang senang ngobrol-ngobrol atau bisa action langsung, atau kita bisa petakan potensi apa untuk composting di daerah tempatnya Kak Eca. Mungkin misalnya ada tanah kosong yang bisa kita jadikan lubang organik, ada bangunan yang bisa katakanlah dilakukan proses pengolahan menggunakan komposter atau maggot dan sebagainya. Nanti kita bisa bicarakan katakanlah metode terbaik seperti apa, atau mungkin kita bisa belajar bikin ekoenzim gitu ya. Udah lumayan banget loh Kak, ngurangin sampah-sampah kulit buah gitu untuk kemudian jadi sesuatu yang bermanfaat, bisa dipakai buat cuci piring, cuci lantai gitu ya, buat bersihin kompor dan sebagainya, kan asik gitu ya. Begitu teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Eca. Nah, saya mau lanjut lagi ke insight dari teman saya yang tinggal di Batam. Jadi yang tinggal di Batam ini waktu selama mengikuti pelatihan, beliau merasa bahwa saya merasa belum bisa praktek gitu. Tapi begitu ngobrol di Kulzum, oh, lubang organik bisa ya? Iya bisa. Terus saya sharing skema lubang organik, bagaimana. Yang penting tuh gimana caranya sih sabar organik nggak ke TPS aja atau ke TPA. Berarti kan kita bisa kubur aja di dekat rumah, terus dia fotoin areanya gitu ya. Terus wah, itu sih gede banget kalau buat saya tuh, katakan lahannya nggak terlalu besar, tapi kalau buat saya lahan segitu, katakanlah sekitar 3 kali 3 meter, itu mah gede banget. Untuk kemudian kita bisa membuat titik-titik penggalian lubang organik
Dan tunggu saja ketika kemudian sudah berjalan konsisten misalnya sebulan, 2 bulan, maka tanah itu akan menjadi sangat subur, akan bertumbuhan benih-benih bonus gitu ya, benih cabai, benih mangga mungkin dan sebagainya. Itu keren banget. Ya, teman-teman bisa langsung terapkan saja lubang organik kalau teman-teman punya lahan yang bisa digali-gali dan langsung tanam saja. Sekali lagi, kita tidak sedang buang sampah, tapi kita sedang menutrisi, sedang menyelamatkan bumi, sedang mengembalikan apa-apa yang tadinya berasal dari tanah kembali ke tanah lagi. Begitu ya sahabat semua. Dan terakhir saya mau berbagi insight dari teman saya yang dari Ambon. Jadi beliau guru. Jadi beliau cerita kalau beliau itu guru, terus masih belum kebayang mulainya seperti apa karena mau diterapkan di sekolah. Nah, ini seru nih kalau kemudian mau menerapkannya di sekolah. Di satu sisi itu adalah sebuah hal yang amat sangat keren. Ya, menanamkan, membiasakan anak-anak untuk memilah sampah sesuai jenisnya sejak dari dini, itu keren banget. Karena nggak mudah untuk melakukan di usia-usia seperti yang sudah lebih dewasa gitu ya. Tapi ketika dari anak kecil, dari usia SD, usia sekolah untuk kemudian mulai belajar memilah dan mengolah sampahnya, itu keren banget. Nah, ya saya kemudian memberikan saran, setidaknya sudah mulai dibuatkan sistemnya yang jelas gitu ya. Misalnya katakanlah kalau misalnya teman-teman mau mengajak anak-anak memilah sampahnya, minimal kan organik dulu. Ya udah, gimana caranya kemudian anak-anak semua teredukasi, semua sampah organik taruh di wadah itu yang jelas, yang kelihatan, kasih tanda dan tebal gitu ya. Dan ajarkan caranya. Misalkan caranya adalah yang paling gampang berdasarkan apa-apa yang mereka bisa nikmati setiap hari, misalnya jajanan apa segala macam. Misal mereka makan roti gitu ya, ketika makan roti terus ada sisa rotinya itu dipisahkan dari bungkusnya, jadi jangan buang bungkus sama rotinya di satu tempat, itu jadi masalah ya. Yang penting apa? Rotinya diambil, masukkan ke sisa bahan organik, yang plastiknya di tempat sampah yang lain. Sesimpel itu. Atau misalnya makan lemper, bungkusnya kan daun pisang, jangan masuk ke tempat sampah anorganik, tapi masuk ke sampah organik. Lalu apa misalnya makan bekal nggak habis, jangan dibuang ke tempat sampah organik yang campur ada kertas plastiknya, tapi masukkan ke sampah yang anorganik, yang organik gitu, sehingga itu terkumpul. Nah, ini nanti diapakan? Tinggal lihat apa yang ada di sana. Saya ngebayangin kalau teman-teman di Ambon atau Maluku bisa jadi banyak, katakanlah ada orang-orang yang memelihara hewan, misalnya ayam, kambing. Itu kan pemakan apa aja gitu ya, apalagi kemudian sisa bahan organik yang terpilah bisa diberikan kepada mereka gitu ya. Itu yang kemudian sudah jadi solusi. Teman-teman coba lakukan dari skalanya rumah tangganya teman-teman. Bagaimana ketika kita mulai memilah sisa bahan organik sejak dari rumah, maka Anda akan lihat bagaimana yang tadinya mungkin ya dulu ya, ini saya pakai pengalaman saya. Dulu saya sehari itu bisa 1-2 kantong sampah teman-teman yang tercampur, karena kan masak sendiri. Sekarang mungkin 1 atau 2 kantong 1 minggu, itu pun yang kering. Karena apa ya, sisa bahan organiknya sudah saya olah, yang kertasnya sudah saya pilah, kardus saya pilah, semuanya nggak ada yang masuk tempat sampah. Yang masuk sampah betul residu-residu aja gitu. Ya, bayangkan 1 per hari menjadi 1 per minggu, itu kan sudah sekian lebih dari 50% gitu teman-teman semua. Seru banget. Apa yang kita lakukan bersama itu bisa jadi bermanfaat. Ya, ada Kak MD, kayak kita pernah ketemu ya. Gimana proyeknya? Mudah-mudahan lancar, sehat. Oke sahabat semua, itu sedikit insight dari perjalanan di Belajar Composting ke-27. Kenapa saya bikin video ini? Karena saya mau buka yang batch ke-28. Buat teman-teman yang sudah ikut mendengarkan, nonton video ini sampai habis, sampai di titik ini, saya mau buka batch ke-28. Silahkan teman-teman kalau mau daftar langsung saja bisa DM saya di Instagram, yang di TikTok bisa DM juga, atau kemudian nih bisa klik aja di deskripsi ya. Di deskripsi akan saya berikan linknya, langsung klik saja, langsung daftar saja. Nanti dari situ akan ada follow up selanjutnya untuk bagaimana teknis masuk ke batch ke-28 yang akan saya mulai di hari Senin minggu depan. Tanggalnya saya sampai lupa lihat ya. Hari Senin minggu depan saya akan mulai. Nah, ini ada kalender, saya coba lihat dulu. Berarti untuk kemudian batch ke-28 akan dimulai di hari Senin tanggal, pas hari Valentine, bukan hari Valentine, minggu depannya lagi, di tanggal 7 ya teman-teman semua. Saya akan mulai tanggal 7 Februari, kemudian nanti cool zoom-nya akan ada di tanggal 11
Lalu kemudian ya sudah, sebulan setelah itu kita akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol seputar composting di grup WhatsApp. Oke sahabat semua, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah memberikan perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya lagi, mengolah sisa bahan organik adalah sebuah hal yang perlu kita pelajari sejak dari sekarang. Karena apa? Karena kita menghasilkan sampahnya setiap hari. Dan tidak ada satupun orang yang suka atau senang tinggal di sebelah tempat sampah. Setuju? Setuju. Nah, bayangkan teman-teman, kalau TPA sama TPA yang biasanya kita buang sampah itu ketutup, terus kira-kira di mana sampah akan terbuang? Jangan sampai di sebelah rumah Anda. Sampai kita ketemu lagi di video-video Rumah Hijau Net yang selanjutnya. Saya Andito, sehat-sehat semuanya. Thank you.